Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat dan semangat selalu. Anak-anakku, marilah kita selalu mematuhi protokol kesehatan di masa COVID-19 ini, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa mengikuti penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara. 2. Menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara. Renungkanlah. Pernahkah kalian menghadiri acara tablik akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubalik atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubalik dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati hingga saat ini. Sebagai pelajar, cara kalian berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Marilah kita memasuki pembahasan pelajaran pada hari ini. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi.
para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Keempat, teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Cara penyebaran Islam di Nusantara. Perdagangan. Para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Muslim itu akhirnya singgah juga di Indonesia. Dan ternyata yang mereka lakukan bukan hanya berdagang, tetapi juga berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara ternyata tidak hanya aktif berdagang, mereka pun aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka tinggal. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menetap di lingkungan tersebut karena mereka menikah dengan penduduk setempat. Banyak hal yang dilakukan para mubalik dalam kegiatan kemasyarakatan. Mereka pun mengajarkan tentang persamaan hak, tidak ada perbedaan satu sama lainnya, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kastanya, kecuali karena ketakwaannya kepada Allah.
pendidikan dan pengajaran. Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat menjadi motivator para mubalik Islam pada saat itu untuk semakin bersemangat menyampaikan ajaran Islam. Di setiap kesempatan, para mubalik menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar melalui pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan musola, rumah salah seorang warga, bahkan tempat terbuka seperti di bawah pohon lindang sebagai tempat untuk menyampaikan dakwahnya. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk melatih kemampuan kalian, silahkan akses link yang ada di layar dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Syukran jazilan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.